Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Tamu saya kali ini istimewa karena saya sudah lama sekali nggak ketemu, kangen ngobrol dengan beliau, Bang Zulfan Lindan. Bang, Sehat, Mas. kabar baik Bang. Udah kangen kita ngobrol-ngobrol nih Bang. Dan kalau kita bicara dengan Bang Zulfan itu ya, sebenarnya yang menarik itu bukan hanya politik atau justru bukan politik. Bang Zulfan itu kalau kita ajak bicara tentang pergerakan Islam gitu misalnya, itu juga menarik karena beliau ini kan dulu, dan ini mungkin banyak yang belum tahu ya kali ya, beliau ini mantan ketua PBHMI zaman tahun 80-an. Itu zaman dimana isu soal asas tunggal apa jadi masih rame gitu ya. Dan hubungan Bang Zulfan dengan tokoh-tokoh gerakan Islam itu juga sangat menarik untuk ditelisik lagi tuh dengan Adi Sasono, dengan Cak Nur, dengan Gus Dur ya Bang ya. Generasi-generasi tokoh-tokoh Islam zaman Orde Baru dulu. Jadi ini aspek yang menurut saya Bang Zulfan perlu ngangkat ini suatu ketika ini. Perlu ada konten khusus Bang di Unpacking itu tentang Islam, tentang gerakan Islam. Dicokro aja nanti. Atau dicokro, boleh. Dan ini mungkin momentumnya menjelang Ramadan ini penting untuk diingatkan terus nih. Jadi supaya publik tahu bahwa Bang Zulfan Lindan ini juga meminati isu-isu pergerakan Islam, pemikiran Islam, dan juga dinamika di Indonesia dan di Iran. Dinamika Sunni Syiah di Indonesia dan Iran. Ini soal Iran kan ramai juga ini Bang. Perlu konten tersendiri itu untuk kita bicarakan ini soal Iran, pergolakan di Iran sekarang ini. Nah, tapi ya saya kan sebenarnya memang tujuan utamanya pengen bicarakan politik Bang. Jadi ya udah kita bicarakan politik lagi. Isu yang duniawiyah. Jadi kemarin itu kan ada Rakernas PDIP dan HUT hari ulang tahun PDIP ke-53. Nah itu menarik itu, kenapa 53 gitu ya. Nah tapi yang menarik itu tidak seperti biasanya nadanya itu adem. Tidak ada isu-isu yang dan Rakernasnya tertutup kan. Tertutup ya. Jadi tapi kan paling tidak di dalam pemberitaan itu tidak ada sesuatu yang seperti biasanya itu kan ada yang menarik gitu ya dari pernyataan Bu Mega atau apa gitu. Tapi ini adem dan malah justru yang agak panas justru pernyataannya dari Sitorus misalnya di satu podcast yang bilang Jokowi itu judul thumbnailnya itu ya di forum Keadilan TV itu Jokowi bandit kayak gitu terus deposito tabungan Prabowo, tabungan politiknya itu dihabiskan oleh menteri-menterinya Jokowi gitu. Jadi masih nyerang Jokowi gitu. Itu yang kelihatan ya. Nah, ini menjadi menarik karena soal PDIP ini menjadi menarik karena beberapa hari sebelumnya kan ada, kalau kita kaitkan dengan konteks politiknya ya, kan ada pernyataan dari Kaisang, Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang bilang pengen bertekad Jawa Tengah menjadi kandang gajah. Nah, itu kan sebuah pernyataan yang orang langsung, wah PDIP gimana nih responnya? Karena kan Jawa Tengah biasanya kan diidentikan dengan kandang banteng. Gitu. Jadi itu menarik untuk kita kaitkan gitu Bang. Jadi ini saya ingin masuk ke soal itu aja dulu, soal politik dulu Bang. Soal PDIP itu, gimana Bang Zulfan melihat? Ya pertama tadi menarik statementnya Mas tentang bahwa menteri-menteri Jokowi ini menggerus deposito Prabowo, ya kan? Dan kemudian menjadi beban Prabowo. Tapi dari sisi pandang Pak Prabowo sendiri, menteri-menteri yang pernah diangkat pada masa Jokowi, kemudian sekarang tetap bersama dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo merasa happy, merasa bahwa menteri-menteri pada masa Jokowi itu dan pada masa sekarang banyak bekerja. Jadi banyak positifnya, kontribusinya jelas. Ya walaupun kalau di medsos orang nggak senang sama Bahlil. Jadi sementara Pak Prabowo-nya sendiri merasa happy dengan menteri-menteri itu. Dengan Bahlil misalnya. Ya kan? Pak Prabowo merasa bahwa orang yang pekerja lah. Ya kan? Kemudian siapa lagi?
Erlangga. Ya. Erlangga itu dia bilang luar biasa dalam melakukan negosiasi soal tarif. Yang namanya Prabowo kan datang cuma tanda tangan. Tapi negosiatornya kan Erlangga. Erlangga. Itu. Dia bilang begitu. Ya, Banyak yang ya. lain-lain lagi lah. Ya, ada beberapa orang itu. Termasuk juga dia bilang Zulhas. Ya. Jadi kenapa masyarakat menilainya seolah-olah menteri-menteri ini menggerus depositonya Prabowo. Bukan masyarakat secara umum sih sebenarnya, lebih ke yang tadi Deddy Sitorus. Ya, buzzer lah. Iya, para haters lah, para Haters ya. Jadi kita nggak heran karena kan memang mereka pertama upaya yang dilakukan adalah memecah belah antara Prabowo dengan Jokowi. Kan kita ulang lagi. Ya. Karena mereka tahu bahwa pendukung terbesar Prabowo itu adalah pendukung Jokowi. Jadi kalau ini pecah, ini kan belah bambu nih. Ya. Ya kan? Kalau nanti pecah antara Prabowo dengan Jokowi, gampang menggulingkan Prabowo. Udah nggak ada lagi sandaran. Ya. Ya kan gitu. Jadi dan juga ini Bang, kalau pecah kan kemudian kans untuk mendapat, kalau dengan asumsi Prabowo masih lanjut ya, kans untuk mendapatkan kursi RI 2 itu jadi terbuka lebar gitu. Ya. Jadi ada faktor itu juga gitu. Jadi Prabowo itu maju nggak maju di 2009 termasuk 2029. termasuk sukses atau tidak program-program dia. Kalau programnya tentang MBG, sekolah rakyat, dan macam-macam, itu tidak sukses, saya kira dia tegas gak bakal maju. Ya kan? Tapi kalau itu ya sukses, tidak di bawah 60% lah misalnya kan, tetap maju dia. Ya. Jadi saya kira tidak membabi buta juga untuk Prabowo maju tahun 2029. Dan itu juga pernyataannya Pak Prabowo sendiri ya. Iya. Jadi memang program-program prioritas ya, program-program andalan lah ya. Itu yang menjadi test case-nya dia. Test case. Nanti mau maju lanjut atau enggak gitu ya. Nah, terus kalau kaitannya dengan tadi Bang, dengan Kandang Banteng. Iya. Saya kira begini ya. PSI ini kan partai baru. Kalau punya semangat untuk menang, bukan hanya di Jawa, tapi di tempat-tempat lain. Tetapi kenapa Jawa Tengah? Karena Jawa Tengah ini adalah basis PDIP. Tapi kan sekarang mulai menurun pemilu yang lalu. Kalau PSI ini benar-benar bekerja ingin fokus menangkan di Jawa Tengah, saya yakin bisa. Ya kan? Orang kemarin juga nggak ada apa-apa bisa kok. Ya, teman PSI kan nggak lolos. Ya. Nah, jadi kalau dari segi simbol sangat bisa. Belum pernah kita lihat di hutan itu banteng menang sama gajah kan gitu. Pasti kalau ada pertarungan gajah lebih menang dari banteng. Tapi ya semangat Kaisang itu ya perlu diapresiasi. Ya kan? Ya, masing-masing gini. PSI mau menang kerja keras. Ya. PDIP mau bertahan kerja keras juga. Nggak bisa lagi kayak dulu seolah-olah nggak ada saingan. Dulu kan PDIP merasa tidak ada saingan di Jawa Tengah. Sekarang ada PSI. Walaupun secara kuantitatif PDIP lebih besar, tetapi secara kualitatif nanti belum tentu bisa menggerus kualitatifnya PDIP. Kuantitatifnya PDIP. Saya kira begini ya, bahwa seolah-olah sekarang kan simbolisasi dari PSI itu adalah Jokowi kan. Nah, kan gitu. Nah, pengaruhnya saya yakin masih besar. Dulu kan Jokowi sebagai presiden tidak bisa campaign. Karena masih presiden. Tapi kan dalam pemilu 2029 kan bisa ikut kampanye Jokowi. Iya kan? Ya.
seperti SBY kampanye juga kan, gitu. Nah jadi kalau saya lihat di situ mungkin kans terbesar PSI untuk bisa menang. Apalagi di Jawa Tengah ya, Jawa maksudnya Tengah. Jokowi kan masih Ya, apa? sampai Masih sekarang kuat. kan orang datang ke rumah Jokowi itu masih berduyun-duyun. Yang minta foto lah, minta kaos, minta buku, minta segala macam. Mungkin juga minta sumbangan untuk ini, untuk itu, kan masih banyak. Berarti pengaruhnya masih besar ya. Ya, ya. Nah, yang menarik itu juga respon PDIP-nya, Bang, terhadap Hasto pernyataan ya. Kaisang. Misalnya Hasto ya. Hasto tuh tumben pernyataannya tuh sangat adem, gitu ya. Jadi dia bilang ya ini kan kita momen lagi otokritik, pembenahan internal, kita lagi fokus untuk banjir Sumatera apa itu. Jadi dia nggak nanggapi secara langsung gitu. Jadi Hasto ini memang pasca amnesti itu memang good boy, gitu Ya, ya. tapi kan itu bisa jadi kesepakatan tidak tertulis ya. Oke. Untuk Ya, jangan ya. terlalu banyak ngomong gitu loh. Jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak menyerang-nyerang sana sini. Ya kan? Nah, jadi Hasto mungkin sedikit taat lah dengan komitmen-komitmen itu gitu loh. Dan dia kan mungkin selama di dalam penjara itu ya sempat kontemplasi juga. Iya kan? Kontemplasi misalnya apakah yang dia lakukan selama ini benar dan sesungguhnya seperti apa setelah itu gitu. Nah, hasil kontemplasi itulah yang keluar. Nampaknya agak lebih santai, lebih tenang, tidak menggebu-gebu kan. Nah jadi ya kita bersyukur juga lah. Iya. Meskipun sebenarnya jadi Hasto begitu ya, tapi di beberapa pengurus PDIP lain masih ngegas gitu ya. Misalnya kayak Deddy Sitorus atau Guntur Romli apa gitu ya. Ya misalnya pernyataan Deddy Sitorus bilang karena belum masuk penjara aja. Kalau masuk penjara kan merenung juga kan. Iya. Orang kan gitu, kalau belum masuk penjara kan so jago. Ya, kalau udah masuk penjara nanti baru menjerit-jerit. Nah, itu saya kira belum sempat merenung dia. Belum sempat kontemplasi. Jadi ya ngomongnya masih seperti itu. Soalnya ada yang bilang, oh itu Hasto nitip mulut ke Deddy Ya Sitorus, ke pastilah, Guntur. pasti bagi-bagi tugas kan. Gue kan udah begini, udah merenung nih dalam penjara. Lu kan belum pernah, lu aja ada yang ngomong gitu kan gitu. Tapi kalau di luar soal itu, Bang, kalau dikaitkan dengan, saya pengen tertarik untuk mengaitkan soal dinamika hubungan Pak Prabowo, Bu Mega, dan Jokowi lah gitu ya. Ini gimana, Bang? Kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan intens. Terus terang aja, Pak Prabowo tuh kan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sekutu saya. Ya kan? Ya termasuk SBY juga sekutu. Tapi maaf ya, tidak disebut Bu Mega kan. Nah, itu loh. Ya. Mungkin karena PDIP ikut demo bulan Agustus yang Agustus lalu. ya? Agustus kan ada yang ikut demo dari PDIP gitu loh kan. Itu big deal banget ya bagi Pak Prabowo ya? Ya kalau mau dianggap sekutu jangan demo-demo lah. Kan gitu. Tapi itu seberapa berdampak, Bang, terhadap hubungan antara, karena kan waktu itu pernah ketemu gitu kan, hubungan antara Pak Prabowo dengan Megawati kan sempat deket tuh, ya kan? Terus setelah itu kan kemudian ada, saya nggak tahu ada deal-deal apa gitu kan? Terus, Ya kan kalau kita lihat kan misalnya permintaan Ibu Mega itu kan banyak yang disetujui oleh Pak Prabowo. Misalnya kan semua presiden itu dapat rumah. Bung Karno belum dapat. Pak Prabowo kasih buat Bung Karno. Dalam bentuk cash, terserah beli di mana kan gitu. Kita nggak bicara nilainya berapa ya. Kan, saya nggak tahu. Nah kemudian Wisma Yaso, Ibu Mega juga minta dikembalikan. Dikembalikan sama Pak Prabowo. Kan gitu. Bahkan mohon kepada Pak Prabowo supaya Hasto juga diberi amnesti, diberi. ya ini memang pertemuannya kan menjelang
Hasto bebas itu ya dari ya, amnesti itu menjelang kan. menjelang Kongres PDIP Ya, kan. ya, ya. Nah, jadi menurut saya apa ya, belas kasih Pak Prabowo itu udah banyak tuh, Hmm. ya. Oleh karena itu dia marah sekali kalau masih ikut-ikut demo macam-macam. Makanya eh, kalau dikatakan simbol Bu Mega dalam kabinet kan BG, Hmm. langsung dicopot. Oh, oke, oke. Oh, kaitannya ke situ ya. Ya, sebenarnya kan Pak BG mesti kasih informasi dong, Ya, ya. ya kan? Atau paling tidak menetralisir untuk tidak ikut sebagai Menko Polkam, masa kan dia tahu. Ya, ya, ya. Kan urutannya itu kan waktu itu ada pertemuan, terus kemudian amnesti. Terus setelah itu kemudian ada yang orang kemudian bertanya-tanya juga, ada acara Agustusan kan di istana, tapi Megawati nggak datang. Iya. Kan dari situ sebenarnya kan. Terus kemudian ada demo Agustus. Mm-mm. Kerusuhan Agustus itu gitu ya. Dari sejak itu Bang ya, hubungannya kemudian menjadi Ya, memburuk menurut Bang Zulfan. iya, iya. Sejak karena kan Adian Apitapulu misalnya, beberapa orang lagi yang ikut demo dari PDIP kan kelihatan. Nah, oleh karena itu mungkin PDIP bisa mengatakan tidak terlibat. Tapi dengan adanya oknum-oknum DPP, beberapa orang yang ikut, paling tidak Adian sebagai DPP, nah itu mungkin dinilai mengganggu hubungan, gitu. Dan itu seberapa, maksudnya damage-nya itu terhadap hubungan itu seberapa besar menurut Bang Zulfan? Maksudnya kan sampai sekarang faktanya kan tidak ada lagi mutual approach Ya, antara ada, Bu Mega dengan ada. Megawati. Dengan Ibu Prabowo. Mega berupaya untuk mungkin bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi sampai sekarang, sejak Agustus sampai sekarang kan waktunya belum cocok barangkali. Masing-masing sibuk kan. Pak Prabowo juga sibuk. Jadi belum ketemu. Kita nggak tahu kapan ketemunya. Kalau menurut Bang Zulfan, tanda-tandanya ke arah ketemuan atau Masih belum lah. Karena kan kalau di sisi lain yang tadi soal Pak Jokowi dengan Prabowo yang menurut Bang Zulfan bahwa bagi Pak Prabowo Pak Jokowi itu adalah sekutu, gitu ya, dengan Pak SBY juga gitu ya. Kan kemarin Pak Prabowo ke IKN gitu misalnya kan, itu kan kayak ngasih sinyal ya. Sebelumnya Gibran. Oh iya, sebelumnya Gibran, ya, ya. Ya mungkin Gibran disuruh datang oleh Prabowo ke IKN, bikin laporan ke Presiden. Nah, Presiden tindak lanjut, maksudnya kepengen lihat juga Ya, ya. seperti apa kan gitu. Nah ini jadi menarik karena kan tadi Bang Zulfan bilang bahwa bagi Prabowo sebenarnya sekutunya itu saat ini itu SBY dan Jokowi gitu ya. Tapi di sisi lain, Sekutu dalam pengertian mantan presiden kan. oke, ya, ya, ya. Bukan sekutu dalam di dalam politik. Ya, ya. Pokoknya hubungannya masih baik lah. Baik gitu lah. ya. Beberapa waktu lalu lah itu ada podcast di Totpol itu Bang Zulfan bicara mengenai ini bicara soal Prabowo ya. Bicara tentang sebagaimana Syafri Samsudin gitu misalnya ya. Itu sikapnya itu betul-betul antagonistik lah gitu terhadap Jokowi gitu ya. Nggak suka lah gitu. Sementara di sisi lain Prabowo hubungannya baik dengan Jokowi dan ya tadi dengan SBY itu. Itu gimana kemudian konfigurasinya seperti apa itu Bang kalau begitu? Pertama saya ingin mengatakan bahwa Pak Prabowo itu terhadap teman itu kan komit. Ya. Mungkin ada pihak dengan ada perbedaan antara Jokowi dengan Pak Syafri misalnya, atau sikap Pak Syafri terhadap Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo menganggap itu teman. Oke. Pak Jokowi tentu dengan Pak Jokowi lebih kental lagi kan. Udah dianggap sekutu kan gitu. Ya, jadi bagi Pak Prabowo merasa tidak mungkin Pak Syafri itu mau nyerang Pak Jokowi. Kan gitu. Tetapi dalam ide, gagasan, dalam sikap itu bisa aja. Tetapi dalam dalam langkah-langkah politik itu enggak.
Menurut saya ya, Ya, ya. Pak Prabowo modelnya itu kan seperti itu, gitu loh. Terus orang juga mempetakan ada konflik yang dahsyat antara Dasko dengan Safri misalnya. Ya kalau ada perbedaan-perbedaan politik, pandangan politik di setiap partai itu kan ada. Ada Puan, ada Nanan, Ya. gitu kan? Ada Safri, ada Dasko kan gitu. Ini kan mungkin ada perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu prinsip di antara mereka gitu loh. Kalau itu perbedaan terlalu prinsip pasti Prabowo mengambil tindakan. Jadi kalau masih sentuhan aja perbedaan tidak prinsip biarlah berkembang kan gitu. Asal tidak mengganggu ritme gitu ya. Ritme. Kayak di Nasdem kan ada Ahmad Ali, ada Prananda, anaknya Surya Paloh. Mungkin kalau Ali merasa sudah masuk ke dalam prinsip dia mundurkan diri gitu loh. Karena kan itu bagian dari kalau dalam itu kan ada office politics gitu ya. Itu kan dinamika internal. Dan gitu. sebagai ketua umum menikmati juga. Ada friksi-friksi itu dinikmati supaya mendapatkan input yang lebih besar. Partai ini lebih berkualitas. Kalau diadem ayem aja kan sepi jadinya. Ya maaf aja lah kalau kayak PDIP kan ibu tuh hanya mendengar Hasto aja. Bahkan Puan juga nggak didengar barangkali kan. Hasto aja. Jadi menurut saya ya itu susah maju nanti. Nggak akan muncul ide-ide segar yang baru yang cemerlang. Di PDIP? Itu. Jadi akhirnya jadi konservatif lagi. Kalau mau partai modern biarin aja di dalam partai itu biasa tuh. Ya kan? Perbedaan-perbedaan selama tidak mengganggu prinsip. Ya itu tadi soal bagaimana hubungan antara Safri dengan Dasko, terus bagaimana Safri sikapnya terhadap Jokowi apa. Itu kalau menurut Bang Zulfan respon Prabowo jadi dibiarin aja gitu ya? Dia biarin aja dingin. Dia merasa itu tidak prinsip. Oke. Ya, dia merasa tidak prinsip, tidak perlu ditanggapi, ya kan? Cuman dia tegaskan aja bahwa Pak Jokowi itu sekutu saya. Ya, kalau ada semacam mungkin kalau ada kritikan dia bisa terima ya. Tapi kalau ada kata-kata bandit, penjahat, apa gitu kan dia tersinggung. Ya kan? Terhadap SBY juga dia begitu akan tersinggung gitu. Karena kedua mantan presiden ini dinilai oleh Pak Prabowo kan komunikasinya baik. Ya kan? Tidak saling mengganggu. Tidak ada yang perlu dipersoalkan. Nah, sementara dengan Megawati tadi dilihat ada upaya dari PDIP memang membuat gerakan-gerakan politik gitu loh yang mengganggu pemerintah. Dan itu bagi Prabowo itu kayak semacam sinyal bahwa nggak bisa bareng gitu ya dengan PDIP maksud saya. Ya nggak bisa lah, ya kan? Karena di sisi lain juga PDIP kayak nggak jelas juga dia mau oposisi atau pengen merapat atau Kan, apa ini nggak jelas. sekarang gitu. kan ada istilahnya tuh apa penyeimbang. Ya penyeimbang. Itu sebenarnya nggak jelas kan, ya kan? Penyeimbang seolah-olah ya akan melakukan koreksi, kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi bukan oposisi. Sebenarnya kan oposisi itu dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi, berontak, apa segala menggulingkan pemerintah kan gitu. Itu juga oposisi sebenarnya. Kalau kritik, apa koreksi, kalau bagian dari pemerintah kan tidak melakukan itu karena dia bagian pemerintah. Jadi kata-kata oposisi itu jangan direduksi seolah-olah hanya penentangan yang keras. Mulai kritik ini juga oposisi. Kalau dikatakan penyeimbang apa maksudnya itu kan saya nggak ngerti itu nggak. Itu itu.
oposisi dengan rasa local wisdom kali. Jadi kesannya tidak kan memang Bu Mega kan nggak pernah mengakui adanya oposisi kan. Dan tidak mengakui adanya koalisi. Hmm. Gitu loh. Karena alasannya kan kita presidensial. Ya. Ya kan? Nah, Bang Padahal di Amerika presidensial. Demokrat kan oposisi terhadap Kongres. betul. Kalau Demokrat yang sedang berkuasa, Kongres yang oposisi. Keliru juga itu. Iya. Iya, oposisi itu otomatis kalau yang kalah pemilu ya dia akan menjadi oposisi gitu kan terhadap ruling party gitu. Ya. Nah, Bang Zulfan, ini mungkin bagian akhir lah. Secara umum Bang Zulfan melihat politik kita ini ke depannya gimana? Saya melihat kalau sekarang kan kita melihat dari partai-partai politik yang ada kan. Dari sekarang kan sudah coba membangun koalisi permanen. Yang saya lihat yang permanen ini kan paling enggak 4. PKB, Golkar, apa lagi? Demokrat, Golkar, enggak. PKB, Golkar, Gerindra, dan PAN. Ya kan? Nah, padahal kalau kita bicara dalam pemerintahan, ada juga SBY kan? Ada Demokrat. Ada Demokrat. Jadi PKS nggak ada. PKS nggak ada ya? Oke ya. Partainya Pak Fahri Hamzah yang ada. Oh iya betul. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa kalau di dalam positioning politik sekarang 4 partai ini kan sudah mendominasi parlemen. Jadi kalau ada voting, ada apa semuanya udah solid. Ya. Pasti menang mereka, kan gitu. Termasuk misalnya soal wacana pilkada langsung diganti menjadi pilkada oleh DPRD gitu ya. Yang itu tadi kalau kan 4 partai ini udah sepakat, udah 3 aja udah. Iya. Minus PKB pun mereka tetap dominan. Makanya Demokrat tadi kan menentang, menolak. Terus tiba-tiba mungkin udah hitung-hitung ya. Wah, kalau voting kan kita kalah. Ya kan? Takut ditinggal juga. Takut ditinggal juga. Masuk ke PDIP nggak mungkin. Ya kan? Sedangkan PKS sudah setuju. Nah, jadi daripada ditinggal sendiri, ya ikut aja lah. Gitu kan. Jadi, dan SBY dulu sudah pernah mengeluarkan perpu kan. Tentang undang-undang pilkada lewat DPR kan. Ya. Nah, jadi itulah. Politik itu sebenarnya penuh dengan liku-liku ya. Dilihat dalam perjalanan politik itu apakah konsisten atau tidak. Ya. Nah kalau dilihat dari situ Bang, itu kan berarti dukungan politik terhadap Prabowo itu kan ke depan lah ya. Secara kalau dilihat dari yang sekarang kan kelihatannya kuat sekali gitu ya. Tapi di sisi lain kalau Bang Zulfan melihat, kan tadi Pak Prabowo bilang bahwa kalau program-program andalan saya itu gagal, saya nggak mau maju lagi. Iya. Nah, menurut Bang Zulfan gimana? Karena di sisi lain, satu sisi dukungan politiknya di parlemen itu kuat sekali, tapi di sisi lain Pak Prabowo kan juga terobsesi untuk menyukseskan program-program andalannya ini. Ya, sekarang kan yang sudah mengatakan seolah-olah program itu gagal segala macam kan para aktivis media sosial. Ya kan? Ini program menangani jutaan manusia. Apakah ini gagal semua? Apakah semua keracunan atau sebagian besar? Kan enggak juga. Nah, kita lihat kalau kita jalan ke daerah ya, kita ketemu dengan mobil-mobil MBG yang membawa makanan itu masih nggak ada masalah. Iya kan? Sekolah rakyat. Dan sekarang itu Pak Prabowo, konsepnya juga ditampakkan sedang membangun sekolah apa ya? Saya lupa namanya itu. Universitas Kebangsaan. Oh, Universitas Kebangsaan. Oke. Itu ada 10 provinsi sudah disiapkan. Oke. Yaitu hampir rata-rata fakultasnya eksak semua. Oh, oke. Nah, dan itu dosen-dosennya dari mancanegara. Memang dibayar mahal.
ya, dibayar mahal. Dan ini sudah jalan ya? Sedang dirancang, bukan rancang lagi, udah mulai beli tanah, mulai Oke. ini bangun dah. Universitas kebangsaan gitu Bang ya. Itu jadi kalau kerjasama dengan sejumlah universitas di Iya. Indonesia. Bukan, di luar negeri. Oh, oke. Tapi mungkin dosen-dosennya dia ada dari dalam negeri ya. Gitu. Mas Al bisa ngajar tuh di situ. Menarik. Tapi kan itu sains kan temanya, Sains. bidangnya. Jadi Dan memang kekurangan kita kan di situ. Ya, Kita kekurangan farmasi, kedokteran, ya, terus komputerisasi dan macam-macam lah. Ya, Kalau politik udah terlalu banyak. Orang punya satu gedung bikin fakultas politik. terus juga ini selain soal sekolah itu Bang, soal universitas itu juga ada cek kesehatan gratis ya. Ya. Ada sejumlah program andalannya Pak Prabowo gitu loh. Yang sedang jalan juga gitu. Iya. Makanya kalau program itu kan 3 tahun dilihat. Sejauh mana baru bisa kita ukur sukses atau tidak. Dan sukses atau tidak itu kan harus dengan riset. Tidak bisa dengan melihat satu kejadian kita katakan, kalau di media sosial kan begitu sekarang. Oh, ini ada keracunan di sini, besar-besarkan, ya kan? Terus ada gagal lagi di sini, besar-besarkan. Tapi hebatnya Pak Prabowo menurut saya, dia tidak reaktif. Tidak reaktif. Mau dibilang apa saja, dia tidak reaktif. Saya kira itu karakter yang bagus ya. Kalau dia nanggapin semua kayak Panji ngomong dia penculik, ditanggapin. Si ini ngomong begini, ditanggapi. Oh, habis waktu, kapan dia mengurus negara? Apa kira-kira yang Bang Zulfan khawatirkan kalau kedepannya ini? Ya itu tadi kolaborasi kelompok-kelompok yang membangun kekuatan walaupun tidak besar, tapi kan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Bahkan berniat untuk mengkudeta, berniat untuk menjatuhkan pemerintah, itu yang paling kacau kan. Jadi itu mengganggu konsentrasi, sehingga menjadi tidak fokus. Nah, untung saja Pak Prabowo dengan langkah-langkah kelompok seperti itu dia tidak terpengaruh, gitu kan. Cuman dia mengambil sikap. Kamu bukan kawan saya, ya kan? Boleh dong saya bersikap. Kamu udah berbuat menusuk saya dari belakang, saya nganggap kamu bukan kawan, ya kan? Nah itu wajar kan? Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.